Kristus, selamat pagi, shalom. Menyapa juga Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing melalui live streaming. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada hari ini semakin dekat kita dalam minggu sengsara, yaitu minggu pertama Prapaskah, pekan depan. Selama sepekan ke depan kita akan menghayati masa-masa sengsara Kristus. Ada banyak sekali perayaan pada minggu depan, ada hari doa GPIB hari Rabu, ada Kamis Putih dan pembasuhan kaki pada hari Kamis, ada Jumat Agung dan perjamuan kudus pada hari Jumat, lalu kemudian ada Sabtu Teduh dengan keheningan, dan tentunya hari Minggu kita akan Paskah, dan Bapak Ibu Saudara bisa berpaskah juga nanti mengikuti Paskah Fajar. Nama tempatnya serupa di mana nanti dilihat di Warta Jemaat Bapak Ibu Saudara, selain di gereja tapi jam 4 atau jam 5 pagi akan ada ibadah juga. Bapak Ibu Saudara, tapi kita masuk di minggu kedua Prapaskah, di mana saat ini perikop yang biasa direnungkan adalah kesiapan hati dari Yesus untuk memasuki sebuah tempat di mana tempat itu menjadi tempat penderitaan yang luar biasa secara batin dan juga fisik. Mari kita lihat juga slide yang boleh ditampilkan rekan-rekan multimedia. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diberikan sebuah judul Jalan Emas, wah ini Golden Way gitu ya, menuju keselamatan. Saya ingin memulainya Bapak Ibu Saudara dengan sebuah cerita. Barangkali saya sudah punya cerita kepada beberapa orang, tapi saya ingin ceritakan lagi pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada seorang guru Bapak Ibu Saudara di Toba Samosir sana. Dia melihat dampak buruk dari kebiasaan minum tua kebanyakan sampai mabuk. Bahasa orang sana itu tenggen katanya begitu. Wah, mabuk-mabukan, dan itu merusak akhlak, merusak moralitas. Keluarga jadi kacau, terjadi kekerasan di mana-mana, terjadi begal, wah dan macam-macam dampaknya. Anak-anak menjadi fatherless, ya fatherless lah Bapak Ibu Saudara. Karena malam hari bapaknya ke kedai tua, nggak melihat orang tuanya, pagi-pagi sudah pulang begitu, anak sudah sekolah dan tidak pernah kelihatan di rumah hanya karena sibuk dengan kehidupan kebiasaan mabuknya. Jadi si guru ini berpikir bagaimana caranya untuk sejak dini mencegah kebiasaan peminum tua begitu, atau bahasa Jepangnya itu parmitu, itu bahasa Batak Bapak Ibu Saudara ya. Parmitu itu peminum tua, artinya yang suka drunken master, yang suka mabuk-mabuk gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah dosa yang paling susah ya, pemabuk itu. Tapi saya lihat di sini nggak ada yang wajah-wajah pemabuk di sini ya, penuh dengan kekudusan semua di sini. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian dia membuat sebuah, karena dia seorang akademisi Bapak Ibu Saudara, kemudian dia membuat sebuah karya ilmiah dulu. Judulnya boleh ditampilkan, barangkali ada yang mau bikin skripsi tentang ini silakan. Ya, judulnya adalah Dampak Air Mineral dan Air Tua Terhadap Cacing yang Dimasukkan ke Dalam Masing-masing Unsur. Wah, ini dia sebuah judul menarik ini. Saya nggak tahu ini kajiannya apa berarti ya, kimia atau biologi. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian dia mencoba dulu, dia masukkan dulu cacing ke tua Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada cacing? Menggelepar, mati. Begitu cacing dimasukkan ke dalam air mineral Bapak Ibu Saudara, wah menggeliat dia, sehat cacingnya. Wah, berarti Bapak Ibu Saudara, wah berarti ini kesimpulannya adalah kalau masuk di tuak ini bisa berbahaya, cacing aja mati. Wah ini memang berbahaya, ini anak-anak pasti mengerti ini. Kalau minum air putih, bahkan hewan-hewan saja hidup dengan segar di situ. Dia yakin bahwa anak-anak akan mengerti Bapak Ibu Saudara. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara, seorang murid ditanya, hasil kesimpulan kalian apa dari penelitian ini? Togar menjawab, saya Pak menjawab, jawabannya di depan Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya Pak adalah cacing hidup lebih sehat Pak di dalam air mineral dan mati di dalam air tua. Jadi minumlah tua banyak-banyak supaya kita nggak cacingan. Karena kata mama, kalau kami banyak main kotor cacingan Pak. Jadi kami minum tua lah supaya kami nggak cacingan. Mengganti obat sejenis yang berguna untuk membunuh cacing. Padahal cacingnya berbeda, tempatnya pun berbeda cacing itu Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, gagal penelitian ini. Gagal penelitian ini karena apa? Karena kesimpulannya ternyata keliru. Apa yang ingin saya katakan di sini, boleh di slide berikutnya Bapak Ibu Saudara terkasih. Di dalam cerita tadi itu yang ingin kita garis bawahi adalah hati-hati Bapak Ibu Saudara.
Pengetahuannya benar, oke, ada pengetahuan, ada ilmu, ada sebuah konsep tertentu yang bagus begitu. Tetapi kalau pengetahuan itu tidak dipahami dengan tepat, dia tahu tapi dia nggak ngerti kebenaran di dalamnya atau konteksnya apa, maka pengetahuan itu bisa mengakibatkan sesat pikir dan tindakan yang menyimpang. Inilah Bapak Ibu Saudara sebuah bahaya. Orang banyak tahu tapi tidak paham. Karena pengetahuan dan pemahaman berbeda. Zaman sekarang, teman-teman muda, kita berkelimpahan informasi. Semua hal dapat kita ketahui hanya dengan mengetik di dalam gadget kita. Tahu, tapi Anda belum tentu paham. Tahu, belum tentu mengerti bagaimana untuk menghayatinya. Pendeta sudah bisa digantikan dengan robot AI sekarang Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi sudah mulai muncul. Beberapa waktu yang lalu di Jepang sudah ada pengkhotbah. Tinggal nanti ya barangkali kalau terjadi kekosongan pendeta di Margomulyo ya bisa juga itu robot. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari bisa semua. Mau khotbah apapun dia bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi beda pengetahuan, beda hati dan beda pemahaman. Yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah pemahaman. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulangi, berbahaya sekali ternyata orang yang sekedar tahu tetapi tidak memahami. Pola pikir bisa sesat, tindakan bisa menyimpang. Di slide berikutnya. Ini yang terjadi pada Simon Petrus Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu membaca sedikit nanti ke atas pasal 16 ayat 13, di situ Yesus bertanya kepada murid-murid. Katanya begini, menurut orang siapakah aku ini? Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh kamu adalah Yohanes Pembaptis, kamu adalah Elia, kamu adalah Yeremia, kamu adalah Nabi. Lalu kemudian Yesus bertanya lagi, oke kalau kata orang begitu, sekarang pertanyaan saya, menurut kamu siapakah aku? Yang menjawab cuma satu, Petrus Bapak Ibu Saudara. Petrus menjawab, dia mengatakan, engkau ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagus, ini jawaban yang diharapkan oleh Tuhan ini. Mesias, anak Allah yang hidup. Karena nggak ada yang lain yang nangkep bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu lebih dari sekedar nabi biasa. Pada kepercayaan tertentu, non-Kristen selalu memandang Yesus hanya sebagai nabi biasa, sebagai orang biasa yang ketepatan punya kemampuan-kemampuan istimewa. Tapi tidak ada yang melihat atau meyakini dia sebagai Al-Masih, sebagai Mesias, sebagai Allah dalam ketuhanannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hanya Petrus yang mengatakan engkau adalah Mesias. Wow, ini jawaban yang sangat dinantikan oleh Yesus. Saking senangnya Tuhan Yesus, Yesus memberikan apresiasi, bahkan memberikan kunci surga kepada dia Bapak Ibu Saudara. Makanya Petrus mendapatkan penghargaan khusus dari Yesus. Kalau Bapak Ibu baca nanti ayat-ayat berikutnya, dia menjadi sebuah dasar penting buat gereja, apresiatif. Yesus, wah ini bagus ini, pemahamannya baik. Dia ternyata tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi, orang banyak tahu belum tentu paham. Orang banyak baca, orang banyak ngomong belum tentu paham. Orang rajin baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu belum tentu meresap di hatinya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Slide berikutnya, apa yang terjadi? Yesus kemudian menceritakan kepada murid-muridnya setelah Petrus tahu bahwa kamu adalah Mesias, lalu Yesus mengajar. Yesus menjelaskan bahwa inilah saatnya aku menjelaskan kepada kalian. Aku harus masuk ke Yerusalem dan aku harus mengalami yang namanya penderitaan. Banyak penderitaan yang harus kualami. Penderitaan itu harus kualami karena apa? Karena ada pihak-pihak yang tidak menyukaiku. Pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Aku akan dibunuh, tapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika Petrus mendengar Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita, dia harus mengalami penganiayaan oleh orang sebangsa sendiri, dua hal ini gak bisa diterima sama Petrus. Pertama adalah, loh kok Mesias menderita? Satu. Yang kedua, loh kenapa menderita dengan orang satu bangsa sendiri? Padahal Bapak Ibu Saudara itu yang sering terjadi ya. Kadang-kadang kita gak menderita karena orang lain. Kita menderita itu kadang-kadang sama orang satu rumah tangga kita. Kadang-kadang kita menderita itu bukan kepada orang di luar gereja,
tapi kadang-kadang menderita karena orang sesama di gereja. Kadang-kadang kita bukan menderita pada orang di luar grup kita, circle kita, tapi orang yang ada di circle kita. Dia nggak bisa terima, enggak lah, bangsa Yahudi bangsa bagus kok. Orang Yahudi orang-orang baik kok, masa dia menderita gara-gara para imam? Enggak lah. Maka Petrus, Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya, dia kemudian menarik Yesus. Karena kaget, kok begini? Dia tarik Yesus. Dia katakan, Yesus, wah jangan begitu Yesus. Kiranya Tuhan Allah menjauhkan itu daripadamu. Disemangatin Tuhan Yesus. Menurut dia Tuhan Yesus lagi sedih. Tuhan akan menjauhkan itu daripadamu Yesus. Lalu kemudian dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa Petrus mengatakan seperti itu? Petrus mengatakan seperti itu karena di dalam pemikirannya ketika dia mengatakan dia tahu Yesus itu Mesias, tapi dia tidak tahu Mesias itu seperti apa sebenarnya tugasnya. Dia baca tapi nggak utuh. Kalau Bapak Ibu nanti baca Yesaya 53 tentang hamba Tuhan itu di dalam Yesaya 53 yang adalah Mesias harus menderita. Tapi orang selalu membuang area penderitaan. Orang maunya sukses, jaya, semuanya berhasil, tidak ada kerugian, semuanya sehat. Maunya begitu. Area Yesaya 53 tentang hamba Tuhan yang menderita dianggap nggak ada. Nggak ada itu, nggak ada. Ya Mesias itu menang, kita kembali berjaya, kita akan meraja. Tahu tapi tidak paham. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi. Dipikir oleh Petrus, boleh di slide berikutnya. Yesus itu adalah Mesias yang dalam pemikiran politik militer. Mesias itu adalah raja besar Israel, keturunan Daud. Dia adalah sosok yang akan menang dengan mudah. Kenapa? Karena dinubuatkan bahwa akan ada pemenang. Pasti dia ini akan menang dengan mudah, gampang. Lihat, dalam waktu setahun 2 tahun dia sudah mengumpulkan massa sebegitu banyak. Orang-orang ketakutan yang ada di pemerintahan terhadap dia. Berarti dia bisa memerintah dengan luar biasa. Lalu kemudian dia menganggap ya nggak pantas lah namanya Mesias, namanya sosok raja besar. Masa kemudian mengalami kekalahan, penderitaan, apalagi kematian. Nggak pantas. Maka karena itu dia tarik Yesus. Yesus enggak begitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan konsep yang dipikirkannya. Pikiran manusiawinya ini nggak cocok. Harusnya itu yang benar itu yang kayak gini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena pola pikir ini kemudian Yesus, boleh di slide sebelumnya rekan-rekan multimedia. Kalimatnya adalah keras sekali Bapak Ibu Saudara. Enyahlah iblis. Tadi murid ini dipuji Bapak Ibu Saudara, ya, dipuji. Engkaulah Petrus. Di bawahmulah gereja ini akan dibangun, kurang lebih begitu kata-katanya. Diapresiasi. Begitu ngomong soal masalah ini, enyahlah iblis. Pahit Bapak Ibu Saudara kalimat itu. Kalau bahasa orang sekarang, kena mental dia. Enyahlah iblis katanya Bapak Ibu Saudara. Dan kalimat berikutnya, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ini yang sering diucapkan orang Kristen. Jangan jadi batu sandungan lah. Nah itu kan kalimat-kalimat sering muncul kan. Kalau ada orang-orang yang gak menyenangkan begitu ya. Yang jadi batu sandungan itu adalah apabila apa? Orang itu tidak memikirkan pikiran Tuhan, hanya memikirkan pikiran enaknya sendiri. Itu namanya batu sandungan. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang satu lagi slide berikutnya. Godaan ini Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan oleh Yesus enyahlah iblis? Bapak Ibu terkasih, Yesus mengatakan seperti itu karena teguran itu mau mengatakan pola pikirnya Petrus itu adalah pola pikir iblis. Aduh kok kejam sekali ya, rasanya pedas sekali begitu. Kenapa begitu? Karena pola pikir manusiawi yang dipengaruhi oleh iblis itu Bapak Ibu Saudara adalah pola pikir setiap orang yang menolak rencana Tuhan, setiap orang yang tidak mau menaati kehendak Tuhan, maka pola pikir itu adalah pola pikir manusia yang dikuasai oleh iblis. Yang selalu inginnya rencana saya yang jadi bukan rencana Tuhan. Yang inginnya kehendak Tuhan bukan kehendak Tuhan tapi kehendakku yang terjadi. Atau kalau bisa kehendakkulah Tuhan yang disesuaikan olehmu supaya terjadi. Ini adalah kehendak iblis. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, slide berikutnya. Pola pikir itu
pernah dijumpai oleh Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Ada 3 gambar di situ Bapak Ibu Saudara di bagian tengah itu ya. Kalau Bapak Ibu mencermati ada cerita tentang ketika Yesus ada di padang gurun, Yesus digodai dalam penderitaannya ya, dalam kondisi kelaparannya, ubahlah batu menjadi roti katanya begitu. Lompatlah kamu dari sini. Sembahlah aku supaya aku berikan kepadamu kerajaan. Semua 3 tawaran iblis adalah tawaran enak, tawaran kenyang, tawaran terkenal, tawaran sukses Bapak Ibu Saudara. Tawaran teologi sukses, supaya kita serba berhasil, enak sekali. Gak ada penderitaan, kamu bisa mendapatkan semuanya kalau kamu menyembah aku. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, 3 kali Yesus mengatakan bahwa tidak. Sampai akhirnya dia mengatakan, enyahlah iblis. Jadi pola pikir Petrus yang serba mau enaknya saja, pola pikir Petrus yang tidak mau mencari kehendak Tuhan, tapi hanya mau zona nyaman, itulah yang disebut dengan pola pikir iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena godaan seperti ini ada di ruang-ruang kampus. Godaan serba enak begini ada di dalam relasi berpacaran. Godaan seperti ini ada dalam relasi-relasi yang tidak seharusnya. Godaan seperti ini ada di dalam relasi pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah bisnis dan apapun itu. Iblis selalu ada. Melihat sisi kelemahan kita. Tiap orang punya kelemahan beda-beda. Ada yang kelemahannya adalah soal harta. Ada yang kelemahannya adalah soal masalah lawan jenis atau pasangan. Ada yang kelemahannya adalah soal tentang popularitas dan tahta. Ada yang kelemahannya adalah soal emosi. Ada yang kelemahannya soal ambisi. Dan iblis selalu mengetahui kelemahan itu. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, pola pikir manusiawi yang dirasuki oleh setan selalu akan mengancam kita. Karena itulah slide berikutnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajak merenungkan. Milikilah pikiran Allah dan waspadalah pada pikiran manusia yang dikuasai iblis. Evaluasi keinginan Bapak Ibu Saudara. Evaluasi apa yang membuat Bapak Ibu emosi, yang membuat kita sangat kecewa. Evaluasi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mungkin itu adalah pikiran manusia setaniah. Jadi ada, ya lebih tepatnya kalau pakai bahasa Arab dia insaniah, satoniah gitu ya. Tapi ya manusia yang kesetanan itu ya, manusia setaniah. Bapak Ibu Saudara, apa itu pola pikirnya? Pola pikir manusia kesetanan adalah pola pikir secara gambaran Bapak Ibu Saudara selalu berpikir tentang aku hanya mau Mesias politik militer. Aku hanya mau Mesias yang menempuh jalan perang, jalan kejayaan. Aku hanya mau Mesias yang menggunakan mahkota emas. Tapi aku tidak mau Mesias yang menderita, Mesias yang rapuh, Mesias yang bermahkotakan duri. Aku gak mau. Itulah pola pikir manusia setaniah. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, dapat dilihat ketika seseorang hanya mau menang terus, maunya sukses terus, tidak mau ada dinamika proses, tidak mau ada bersakit-sakit dahulu. Begitu lulus mau langsung jadi manajer, gak mau kerja dari bawah, gak mau dibikin gaji-gaji rendah dulu, pengennya langsung gajinya patok 5 juta loh. Enak betul Anda. Mau alumni manapun Anda, S1, S2, S3, S-teler. Kalau mental Anda mau main lompat langsung ke langit, gak bisa, Anda bukan Superman. Superman aja prosesnya besar, prosesnya. Apalagi kita, teman-teman muda. Jadi jangan membenci proses sulit di dalam studimu. Jangan membenci proses sulit di dalam mencari pekerjaan itu. Jangan membenci proses sulit untuk mencari keinginan itu. Berjuang dari bawah. Sulit, jalan terus, berjuang terus. Ilmu padi ya bangku. Ilmu padi, rendah hati. Ikuti prosesnya dari bawah. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, manusia yang kesetanan tadi katanya itu adalah hanya mau aman dan nyaman.
Tapi tidak sudi kalau ada kondisi tidak ideal, kalau tempatnya nggak bagus, kalau fasilitasnya tidak nyaman, kalau nggak ada AC-nya. Nggak mau, maunya semua harus nyaman dan aman. Manusia yang tadi dikatakan setaniah itu adalah selalu mau diterima, selalu mau dipuji, selalu mau diakui, tapi tidak mau menerima dan tidak mau tabah saat dia ditolak, saat dia diabaikan. Dia nggak mau, dia marah dengan situasi itu, dia menolak, dia mau kabur dengan situasi itu. Begitu juga manusia yang hanya ingin jaya, tetapi menolak mentah-mentah kerapuhan. Semua keinginan kesetanan itu, Bapak Ibu Saudara, dipatahkan Yesus di kayu salib. Dia rela menunjukkan kerapuhan, dia rela menunjukkan kesan kekalahan, tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu adalah sebuah kemenangan sejati. Sebagai manusia memang kita ingin urusan kita dimudahkan, Bapak Ibu Saudara. Wajar, boleh di slide berikutnya. Kita ingin Bapak Ibu Saudara semua urusan kita lancar, kita serba cukup, kita sehat, kita nggak menderita. Wajar Bapak Ibu Saudara. Saya kalau disuruh mendoakan orang, Bapak Ibu Saudara, kalau diundang dalam ulang tahun atau dalam apapun, ya pasti saya mendoakan semoga urusannya dilancarkan, semoga panjang umur. Masa saya doakan, Tuhan semoga umurnya nggak terlalu panjang Tuhan, kan nggak mungkin saya doakan begitu. Tuhan semoga dia ya dikasih susah lah Tuhan, begitu. Enggak, pasti kita mendoakan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini semua keinginan baik ini bukan berarti mudah. Tuhan pun tidak menginginkan kita serba menderita, tidak Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah sendiri, kita melihat dalam narasi Alkitab, Tuhan sendiri memudahkan urusan orang. Tuhan melancarkan, Tuhan membuat orang menjadi menang, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengadakan mukjizat, Tuhan mencukupkan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, dan berbagai firman Tuhan lainnya. Tuhan ingin hal-hal baik terjadi pada diri kita. Dia ingin kita berkecukupan, Dia ingin kita sehat, Dia ingin kita berkelimpahan. Tuhan ingin sebagai Bapa yang baik, Dia ingin kita mendapatkan yang terbaik. Akan tetapi, di slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak selalu yang terbaik itu harus dengan kondisi kemudahan. Boleh ditampilkan di slide berikutnya. Yang terbaik itu tidak selalu mudah. Yang terbaik itu seringkali harus melalui proses yang teramat sulit dan menyakitkan. Semakin menyakitkan, semakin sulit, berarti ada sebuah emas yang luar biasa yang akan dihasilkan di situ. Iman seperti ini Bapak Ibu Saudara tentu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ayah kadang-kadang harus, atau ibu, terkadang harus membiarkan anaknya yang berjalan. Dia latih berjalan, tapi waktunya tertentu dia harus lepaskan tangan anaknya dan membiarkan anak itu berjalan sendiri, kadang-kadang sampai terjatuh. Lalu kemudian dia disuruh bangkit lagi, jalan lagi, kadang-kadang sampai terluka. Itu dibiarkan, karena kalau dipegang terus anak nggak akan bisa jalan. Dia harus dibiarkan jatuh dalam prosesnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, demi apa? Demi supaya anak itu mendapatkan kondisi terbaik. Dia mampu belajar sendiri. Ada seorang jenderal Bapak Ibu Saudara, namanya Douglas MacArthur, merupakan panglima pasukan sekutu. Waktu itu kedudukannya di perang di Filipina waktu itu, dalam perang dunia kedua. Dan dia menjadi panglima pasukan PBB waktu perang Korea awal tahun 50-an. Tapi ketika dia di perang Pasifik saat itu di Filipina, Jenderal MacArthur ini menuliskan sebuah doa. Doa seorang ayah. Jadi ada doa seorang anak, ini ada doa seorang ayah. Doa yang tidak lazim. Demikian kira-kira doanya Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan slide-nya, tolong mengikuti ya rekan-rekan. Doanya seperti ini. Boleh di slide berikutnya. Bentuklah bagi aku seorang putra ya Tuhan, yang akan cukup kuat untuk mengetahui ketika dia lemah, dan cukup berani untuk menghadapi dirinya sendiri ketika dia takut. Jadikan dia orang yang bangga dan teguh dalam kekalahan, yang jujur dan rendah hati serta lembut dalam kemenangan. Bentuklah bagiku seorang putra yang keinginan-keinginannya tidak akan menggantikan perbuatan-perbuatannya. Jadikanlah dia seorang putra yang menyadari bahwa mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri
adalah batu dasar pengetahuan. Pimpinlah dia, bukan di jalan kemudahan dan kenyamanan, tetapi di bawah tekanan dan dorongan kesulitan dan tantangan. Biarkan dia belajar berdiri teguh di tengah badai. Biarkan dia belajar berbelas kasih kepada orang-orang yang mengalami kegagalan. Bentuklah bagiku seorang putra yang hatinya jernih, yang cita-citanya luhur. Jadikan dirinya seorang yang akan mengendalikan diri sendiri dahulu sebelum dia berusaha untuk mengendalikan orang lain. Jadikan ia seorang yang akan meraih masa depan namun tidak melupakan masa lalu. Dan jika semuanya itu telah ia miliki, tambahkanlah kepadanya rasa humor secukupnya, sehingga dia bisa di satu sisi tetap serius, namun di sisi lain tetap tidak terlalu serius. Beri dia kerendahan hati agar dia selalu mengingat kesederhanaan adalah keagungan sejati. Pikiran terbuka adalah kebijaksanaan sejati. Dan kelembutan adalah kekuatan sejati. Jikalau engkau membentuknya demikian, maka aku, ayahnya, akan berani berbisik, aku hidup tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa Jenderal Douglas MacArthur ini adalah doa yang tidak umum dari segi konsep harapan secara persisnya. Karena Bapak Ibu Saudara, dia tidak meminta agar Tuhan mengaruniakan sekedar kelancaran. Tidak hanya mendoakan supaya anaknya dimudahkan urusannya ini itu. Tapi dia mengatakan, aku ingin anak ini memang berhasil Tuhan. Tapi jangan sampai mentalnya, mental gampangan, mental yang murahan, bentuk dia Tuhan. Dengan berikan tantangan, berikan kesulitan. Kesannya memang seolah-olah orang tua ingin membawa anaknya masuk dalam pencobaan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah yang dibutuhkan untuk membentuk anaknya. Orang tua menginginkan yang terbaik kepada anaknya. Tanda petik Bapak Ibu Saudara, dia akan membiarkan anaknya masuk ke dalam tempat pencobaan. Kenapa Bapak Ibu menyekolahkan anak Bapak Ibu? Bapak Ibu dengan menyekolahkan anak ke sekolah, kita sedang membawa dia dalam pencobaan. Sulit dia, harus ikut ujian dia. Harus bersaing dengan teman-temannya barangkali. Kadang-kadang harus mengalami kondisi pertemanan yang tidak baik. Kadang-kadang dia mengalami kondisi dibully. Kita membawa anak kita ke dalam pencobaan. Tapi untuk apa? Supaya dia jadi orang katanya. Kayaknya anaknya belum jadi orang Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dimasukin sekolah biar jadi orang katanya begitu ya. Aneh juga kalimat itu ya. Tapi ya sudahlah Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti itu sebuah metafor. Kita izinkan dia masuk dalam pencobaan. Kita biarkan dia ikut kursus. Capek loh Bapak Ibu Saudara. Belajar. Sampai sore dia belajar. Dikasih lagi kursus. Hati sebagai seorang anak Bapak Ibu Saudara. Capek loh ma. Capek loh pa. Belajar lagi. Latihan lagi. Biola iya. Piano iya. Drum iya. Berenang iya. Melukis iya. Katekisasi lagi. Capek loh ma, pa belajar terus. Ada PR lagi katekisasinya. Ada beberapa katekumen yang saya lihat hadir di sini hari ini. Tapi sudah mau selesai kan? Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi. Orang tua terbaik menginginkan anaknya mendapatkan yang terbaik. Tapi bukan dengan kelancaran, bukan dengan semua diikatin tali sepatunya. Bukan semuanya disuapin begitu saja. Tetapi diberikan kesempatan pergi sekolah naik trans. Belajar. Pergi sekolah, pulang tepat waktu, jam 10 di rumah ya. Pergi, ini ongkosnya. Diberi kesempatan berproses. Gak semuanya apa-apa diantar, disiapin. Waduh Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa ada generasi stroberi katanya? Karena orang tuanya yang membentuk stroberi itu. Gak mungkin anak jadi kayak begitu kalau orang tuanya gak bentuk dia seperti itu. Jangan marah kepada generasi berikutnya karena orang tuanya yang memanjakan membuat dia seperti itu. Jadi ini adalah tanggung jawab kolektif. Orang tua terbaik mengizinkan pergumulan terjadi atas dasar atau batas-batas yang cukup supaya terbentuk mentalnya. Dan itulah yang Allah ingin bentuk pada diri kita. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, dalam menjalankan kebaikan dan kebenaran, tidak semuanya dapat kita peroleh dengan kemudahan. Kita harus melakukan banyak hal sebaik mungkin, sekreatif mungkin, setulus hati. Tapi belum tentu Bapak Ibu Saudara semuanya akan menerima.
Belum tentu semuanya akan baik-baik saja. Mungkin akan diserang, mungkin akan ada orang yang membenci. Pada titik pergumulan itu, biasanya orang akan berpikir, bagaimana caranya supaya saya dimudahkan untuk segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah godaan untuk menolak pola pikir Allah dan masuk pada pola pikir manusia. Pada bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara yang tadi kita baca, Yesus kemudian memanggil murid-muridnya karena tahu ternyata mentalnya belum terbentuk. Ternyata mereka masih menyangkal jalan sulit itu. Mesiasnya adalah Mesias gampangan. Maka Yesus memanggil mereka dan memberitahu sebuah rahasia penting, bahwa jalan kemuliaan adalah jalan salib. Jalan emas itu adalah jalan penderitaan. Maka Yesus mengatakan, kalau kita mau memperoleh kekuatan di dalam persoalan dan juga tantangan kita, Yesus mengatakan Bapak Ibu Saudara kepada murid-muridnya, tempuhlah jalan ini. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri Bapak Ibu Saudara artinya jangan mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang banyak. Mementingkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, mengutamakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mencari dan memberlakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang namanya menyangkal diri. Jangan apa-apa tentang aku, tentang aku, tentang aku. Kalau ngobrol sama teman yang mau diceritakan hanya tentang dirinya, begitu temannya mau ngomong dia sibuk lihat HP-nya, sibuk pesan ini, pesan itu. Begitu orang lain mau curhat dia nggak mau dengerin. Ketika dia curhat, dengerin dong, kamu gimana sih begitu. Tapi orang lain ngomong dia nggak mau dengerin. Itu ciri-ciri orang yang egois. Menyangkal diri adalah rela memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini tidak mudah, menyangkal diri. Ketika kita berusaha untuk mengikuti apa maunya Tuhan, orang lain kemudian gak nyaman dengan kita. Kok dia gak ngikutin gaya kita ya? Orang mulai gak nyaman dengan kita, lalu kemudian mendiskriminasi kita. Muncul pikiran manusia itu lagi. Oh, berarti saya harus ikut-ikutan supaya saya lebih bisa diterima oleh mereka. Lalu kita menjadi konformis, kita ikut-ikutan dengan mereka. Lalu kemudian akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Bukan ini yang diinginkan. Tetapkan diri, sangkal diri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara di slide berikutnya adalah pikullah salib. Yang dimaksud bukanlah kemana-mana kita harus bawa pikul salib Bapak Ibu Saudara, bawa kayu. Bukan. Kemana-mana kita harus pakai kalung salib. Enggak, itu bukan itu juga. Itu lebih kepada aksesoris sebenarnya. Memikul salib Bapak Ibu Saudara dimaksud adalah apa pengertian salib? Salib Yesus itu apa? Ketika dia dihina, ketika dia dilukai, ketika dia dicelah, ketika dia berjuang tetapi banyak orang yang tidak menyukainya. Salib Bapak Ibu terkasih adalah pergumulan yang harus dipikul karena kita setia kepada kebenaran. Itulah salib. Salib adalah sesuatu yang kita perjuangkan karena cinta. Itulah salib. Salib adalah sesuatu yang diberikan kepada kita yang bebannya berat. Tetapi ternyata itu adalah proses pembentukan. Itu adalah salib. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus mengatakan kepada kita, pikullah salib itu. Pergumulan yang tidak mudah itu, perjuangan yang tidak mudah itu, pikul setiap hari. Dan setialah kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan Bapak Ibu Saudara adalah ikutlah aku di slide berikutnya. Mengikut Yesus. Mengikut Bapak Ibu Saudara artinya apa? Berjalan di belakang Yesus. Itu kalau dilihat dari bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudara, mengikut itu artinya adalah di belakangnya. Kenapa artinya di belakangnya? Berjalan di belakang itu artinya Bapak Ibu Saudara adalah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang menjadi misinya Tuhan Yesus? Apa yang menjadi belas kasihannya Tuhan Yesus? Apa yang diperjuangkan oleh Yesus? Ikuti di belakang, ikuti jalan itu juga, lakukan itu juga. Bukan soal tentang pikul salibnya, tapi soal perjuangannya, soal keteladanannya. Ikut dia. Itulah yang dikatakan mengikut Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus juga berarti jangan berhenti di tengah jalan. Mengikut Yesus artinya ikut. Jalan, bergerak, jangan berhenti di tengah jalan. Karena pergumulan apapun, karena persoalan apapun, jalan. Gak gampang, Yesus pikul salib lebih berat dari pergumulanmu.
Dia terluka, tubuhnya terinfeksi. Orang mencaci dia, orang mencela dia. Kamu mau katakan kamu sakit hati? Yesus apa lagi? Jangan berhenti di tengah jalan apapun persoalannya. Kalau soal sakit, Tuhan lebih sakit daripada kamu. Kalau soal masalah pergumulan, beban masalah hati, Tuhan lebih sakit hati daripada kamu. Maka jalan terus, berjuang terus, maju, lihat dia, pandang Yesus. Dia sudah berjuang untuk kita. Jangan kecewakan dia, ikut dengan setia, menderita bersama dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka mental murid Yesus adalah berjuang, jangan menyerah. Slide terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita memperjuangkan kebaikan, keadilan, kebenaran, kasih, kita harus siap berhadapan dengan penolakan, harus siap dengan penderitaan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saat itulah kemudian saat terbeban, pikiran kita akan mulai diganggu oleh setan. Sudah, pukul aja, balas aja, hina saja, berhenti saja, menyerah, kamu gak ada apa-apanya, kamu gak berharga, kamu gak diterima di sini. Iblis akan bicara begitu terus, Bapak Ibu Saudara. Karena itu memang dia PhD di bidang itu. Dia S3-nya di bidang membuat orang patah semangat, Bapak Ibu Saudara. Slide terakhir, karena itu Bapak Ibu Saudara apa yang lakukan? Pandanglah Yesus, jangan terkecoh. Gunakan pola pikiran Tuhan. Dalam setiap kesulitan, jangan kabur, jangan menyerah. Kekalahan dalam hidup kita adalah ketika kita menyerah. Maka yang harus kita lakukan adalah kalahkan keegoisan, pikullah salibmu, dan setia mengikuti jalan salib Yesus. Apapun pergumulan yang Bapak Ibu sedang perjuangkan saat ini, jangan menyerah. Yesus memikul salib dan dia juga menderita bersama denganmu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, di jalan salib itulah, di jalan penderitaan itulah, di sanalah jalan emas, disitulah jalan kemuliaan kita. Berjuanglah. Amin.